Nanti dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, orang-orang kudus yang memerintah itu nggak bisa ditipu, nggak bisa didustai, nggak bisa disuap dengan apapun juga nggak bisa, karena mereka kudus. Ya, jadi mereka tidak kenal dosa dan tidak bisa diajak berdosa, itu nggak bisa, karena mereka sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan mereka punya kemampuan membaca pikiran orang. Jadi orang mau pikiran apa, mau membohongi itu ketahuan gitu ya. Dan mereka pun juga bisa melihat dari jauh. Shalom saudaraku. Setelah kita mempelajari tentang siapa penghuni dari kerajaan 1000 tahun, yang mana kita sudah pelajari dalam video yang lalu, yaitu dua, satu yang memerintah dan yang diperintah, dengan ciri-ciri mereka masing-masing. Yang memerintah itu dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan, bersama dengan Kristus memerintah, penuh dengan kuasa, menaklukkan segala sesuatu. Sementara yang diperintah itu lepas dari gangguan iblis, karena iblisnya dirantai dan dimasukkan ke dalam abusos, yaitu jurang yang tanpa dasar. Nah, saudaraku, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran berikut, yaitu bagaimana bentuk pemerintahan dari kerajaan 1000 tahun itu. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya julukan Raja Damai, Prince of Peace. Jadi kalau rajanya adalah Raja Damai, pasti semuanya itu penuh dengan damai sejahtera. Jadi semua penduduk bumi akan merasakan damai sejahtera ilahi yang tak terbatas itu, saudaraku. Karena rajanya adalah Raja Damai. Ya. Nah, sekarang bentuk pemerintahan dari kerajaan 1000 tahun itu seperti apa? Bentuk pemerintahannya adalah teokrasi, di mana betul-betul theos, yaitu Tuhan Yesus yang memegang tampuk pemerintahan. Jadi dia yang menjadi raja, segala raja. Nah, kita lihat saudaraku dalam Wahyu 5 ayat 10. Nah, di sini ada nubuatan, dikatakan, dan engkau telah membuat mereka di sini adalah umat Tuhan, menjadi suatu kerajaan. Ya, kerajaan di situ Basilius itu menjadi raja-raja. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Imam itu melayani Tuhan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maksudnya raja-raja di bumi. Jadi sebagai penguasa-penguasa di bumi. Jadi memang betul di bumi ini, saudaraku, imamat rajani pada waktu itu dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, mereka akan memerintah dengan puncak kekuasaan ada di tangan Yesus Kristus Sang Kepala. Nah, kemudian kita lihat, saudaraku, dalam nubuatan dalam Wahyu 12 tentang man child, yaitu anak laki-laki itu ya, yang lahir kemudian dilarikan ke perempuan yang melahirkan, dilarikan ke padang gurun. Ini banyak tafsir, saya tidak akan ke sana, tetapi saya akan ambil ayat yang kelima saja. Dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Saudaraku, jangan lupa gada besi itu gambaran dari ketegasan, kekuasaan, pemerintahan ilahi di kerajaan 1000 tahun. Jadi untuk orang yang melakukan dosa itu nggak ada kompromi, kesalahan nggak ada kompromi. Ya, jadi gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, saudaraku, Wahyu 20 kita sudah baca berulang kali, ayat yang ke-6 bahwa mereka akan memerintah sebagai raja-raja ya bersama dengan Kristus. Nah, ada pertanyaan, apakah masih ada pemerintahan-pemerintahan yang lain di luar pemerintahan ilahi tersebut? Jawabnya tidak ada.
Jadi semua kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya. Nah, sekarang kita akan coba dalami, saudara, ciri-ciri dari pemerintahan ilahi dalam kerajaan 1000 tahun itu seperti apa. Ya, saudara, ada yang berkata, wah itu kan seperti utopia, suatu angan-angan yang timbul dalam pikiran manusia yang hidup dalam dunia yang tidak adil ini, membayangkan. Orang boleh berkata seperti itu, saudaraku. Tapi kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan dan percaya pada firman-Nya, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, maka apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan memahaminya bahwa ini memang akan terjadi. Jadi itulah iman kita, saudaraku. Iman sebagaimana kalau aku nanti mati, aku akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu iman, saudara. Kenapa saya percaya? Karena yang menjanjikan adalah Tuhan Yesus yang bisa dipercaya. Ya, itu ya, saudara. Nah, sekarang yang pertama, ciri pemerintahan ilahi dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, Maha Tahu. Ini luar biasa. Ya, jadi keadilan ditegakkan karena aparat, tanda kutip ya, para petugas-petugas pegawai negeri ya, ASN-nya itu, aparatnya itu nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu, saudaraku. Kalau sekarang ini banyak yang bisa dibohongi gitu ya. Nggak bisa didustai, apalagi disuap. Karena mereka orang-orang kudus yang dengan tubuh kebangkitan yang tidak ada lagi dosa keserakahan. Jadi yang memerintah bersama Kristus, entah dia mulai dari yang paling rendah, dari lurah, kemudian camat, bupati, bahkan semua pegawai-pegawai yang ada di dalam pemerintahan ilahi itu, mereka itu tidak bisa disuap. Apalagi ada yang katanya kalau sekarang ini ada yang nggak bisa disuap dengan duit, bisa disuap dengan cewek begitu ya, dengan di-entertain begitu, mereka bisa dikuasai. Nggak bisa, saudaraku, nanti dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, orang-orang kudus yang memerintah itu nggak bisa ditipu, nggak bisa didustai, nggak bisa disuap dengan apapun juga, nggak bisa, karena mereka kudus. Ya, jadi mereka tidak kenal dosa dan tidak bisa diajak berdosa, itu nggak bisa, karena mereka sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan mereka punya kemampuan membaca pikiran orang, jadi orang mau pikiran apa, mau membohongi itu ketahuan gitu ya. Dan mereka pun juga bisa melihat dari jauh. Pokoknya ya mereka sakti lah, itu saudaraku ya. Jadi kalau aparatnya sakti ya apa bisa dipermainkan oleh akal licik dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Nggak bisa, saudara. Ini ciri pemerintahan ilahi. Kita kadang-kadang sedih ya kalau melihat orang yang punya kuasa. Sekarang ini, saudara ya, orang punya kuasa tapi ternyata mereka tidak menjalankan akan wewenangnya, otoritasnya dengan benar. Tapi nanti kita akan melihat sebuah pemerintahan yang sempurna. Kedua, selain Maha Tahu, Maha Kuasa. Ya, tidak bisa dibunuh. Jadi diancam, wah, kalau kamu macam-macam nanti aku tembak, aku apa. Tidak bisa dibunuh. Mereka pakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa dibunuh. Mau disakiti juga nggak bisa, mereka mau diintimidasi juga nggak bisa, dan bahkan mereka punya kuasa yang sangat dahsyat, sangat besar. Itu saudara bisa bayangkan kalau aparatnya seperti itu ya, maha benar, maha baik, tapi juga maha kuasa gitu ya. Kemudian pemerintahan tongkat besi, tadi sudah saya bacakan ayatnya, saudaraku, dalam Wahyu ya, Wahyu 12 ayat 5. Nah, ini ada lagi Wahyu 2 ayat 27, saya tambahkan ya. Ini diulang-ulang. Jadi perjanjian lama juga diulang-ulang, perjanjian baru juga sering muncul. Wahyu 2 ayat 27 dikatakan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi pemerintahan
kerajaan 1000 tahun itu adalah pemerintahan yang tegas dan kuat. Tongkat besi ini menggambarkan bahwa nggak bisa dipermainkan. Pemerintahan ini nggak bisa dipermainkan. Karena mereka nggak bisa disuap, mereka nggak butuh apa-apa, saudaraku ya. Itu, saudara, jadi pemerintahan tegas, tongkat besi. Ya. Jadi saudara jangan pikir bahwa nanti damai-damai, baik, pemerintahannya penuh kasih, kemudian nggak ada ketegasan. Oh ada, saudaraku, ketegasan ada. Jadi jangan main-main. Ya, orang-orang yang meskipun tidak ada iblis, kadang-kadang pikiran manusiawi itu masih ada, mau mencoba mempermainkan nggak akan berani. Yang keempat, mereka adil. Nah, saudaraku, tentang adil ini kan menjadi pergumulan dari kita semua, saudaraku ya. Betapa kita merindukan akan keadilan. Kalau kita melihat ada ketidakadilan, bahkan firman Tuhan katakan, di tempat di mana orang mencari keadilan, di sana terdapat ketidakadilan. Ya, dalam khotbah. Jadi sekarang ini keadilan rasanya sulit, sehingga kalau ada orang memperoleh keadilan rasanya begitu gembira, begitu bahagia, sukacita. Padahal seharusnya keadilan itu kan harus ada ya. Pemerintah itu harus menegakkan keadilan. Mereka diberi wewenang, mereka diberi persenjataan, diberi kekuasaan, itu untuk menegakkan keadilan. Yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Tetapi sekarang ini keadilan tidak jelas, saudara. Tapi nanti pemerintahan ilahi dalam kerajaan 1000 tahun, itu pemerintahan yang adil. Wow, ini betul-betul membangkitkan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Coba kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Saudaraku, kalau kita melihat ada orang lemah, orang miskin yang diperlakukan tidak adil, bahkan masuk penjara padahal tidak salah, terfitnah, dikorbankan dan sebagainya, kita sedih. Tapi ketika mereka berjuang, bahkan ada yang memperjuangkan akan nasib mereka, dikalahkan oleh duit, ya, oleh otoritas wewenang yang ada. Karena mereka orang lemah, jadi buat apa ngurusi orang lemah gitu ya, lemah ekonomi, lemah pengaruh dan sebagainya. Tapi nanti akan datang waktunya tergenapi akan nubuatan ini. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Nggak ada lagi orang tertindas atau diperlakukan tidak adil. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Ini tongkat besi itu tadi. Jadi yang mau coba main-main dengan tongkat besi ini dihajar. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi orang-orang fasik itu nggak akan bertahan di hadapan Tuhan dan pemerintahan ilahi ini. Saudaraku, tentang membunuh dengan nafas mulut itu sebuah bahasa figuratif yang ini diulang, saudara. Diulang bagaimana ketika Tuhan Yesus datang dengan nafas mulutnya, yaitu laskarnya, nafas mulut itu adalah tentaranya, maka Tuhan akan mengalahkan, membinasakan akan antikristus. Ya, saudara, itu bisa kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya, kita belajar firman, saudaraku ya, kita tidak bosan-bosannya meneliti firman dan kita akan menikmati firman dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan apa? Nafas mulut. Tadi kan dikatakan nafas mulut. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Wow, dahsyat sekali. Ya, itu ayat yang keempat. Ayat 5 dari Yesaya 11. Kembali Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Dan kemudian ayat berikutnya kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang
dunia binatang yang berubah itu, saudaraku ya. Nah, inilah nubuatan dari Yesaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia memandang ke depan bahwa nanti akan datang kerajaan yang diperintah oleh Sang Raja Damai dalam situasi kondisi yang diubahkan. Begitu dahsyat, luar biasa, penuh dengan keadilan. Nah, sekarang kalau soal keadilan, tegas keras tanpa kompromi, apakah dalam pemerintahan Kristus ini masih diperlukan trias politika? Ya, saudara, kan untuk mencapai keadilan, sekarang ini usaha manusia dalam politik, itu ada trias politika, ada eksekutif, ada yudikatif, dan juga ada legislatif gitu ya, yang membuat undang-undang, yang menegakkan hukum, menjalankan undang-undang menegakkan hukum, dan ada yang memerintah eksekutif. Apakah seperti itu? Enggak, teokrasi enggak mengenal trias politika, saudaraku. Karena masalah, kenapa toh tidak ada ketidakadilan? Kenapa kok enggak ada? Karena yang merintah siapa? Manusia yang berdosa. Tapi kalau yang memerintah adalah mereka yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka saya percaya. Saya percaya, saudaraku, sempurna adanya, tidak dibutuhkan trias politika. Nah, ngomong sempurna itu poin yang kelima. Sempurna. Jadi, apakah ada salah tangkap, apakah ada salah hukum, salah vonis, itu nggak ada lagi, saudaraku. Ya, tadi kan ada Maha Tahu, ya, Maha Kuasa, nggak bisa disuap. Tapi tahu ya, siapa benar siapa salah tahu. Efisien, saudara, jadi nggak belat-belit, nggak pakai pengadilan yang berlama-lama, belat-belitnya orang membela diri padahal sudah jelas salah, karena langsung tahu. Jadi orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu langsung tahu kamu salah. Mana buktinya? Langsung dia tunjukkan buktinya. Luar biasa, saudaraku. Manajemennya super canggih, saudaraku ya. Kemudian yang keenam, tidak pernah lelah atau tidur. Jadi komunikasi di antara orang-orang yang memerintah itu sempurna. Jadi mereka nggak ada yang berkata, walau kamu belum kasih tahu aku karena aku tidur gitu. Nggak ada. Mereka nggak ada kelelahan, nggak perlu tidur gitu ya. Jadi ini orang sempurna, saudaraku. Jadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu luar biasanya sedahsyat itu. Dan semua orang-orang akan takut dosa, bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun mereka nggak berani berbuat dosa. Itu yang terjadi karena apa, saudara? Karena diperintah oleh orang-orang dengan tubuh kemuliaan yang maha tahu dan maha kuasa itu, saudara, dan tidak bisa dipermainkan. Nah, tidak ada kejahatan. Saya ulang lagi, kalau tidak ada kejahatan ini saya ulang lagi, saudaraku ya. Di dalam Yesaya 11 ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi nggak ada lagi kejahatan, saudaraku, di dalam kerajaan 1000 tahun tersebut. Kemudian kalau saudara tanya, perlukah ada polisi? Ya, kalau disebut polisi, ya polisinya orang-orang kudus itu. Perlukah ada tentara yang bawa bedil? Nggak perlu, mereka punya kuasa. Mereka nggak bisa disakiti, nggak bisa diancam, nggak bisa dibunuh, jadi nggak perlu pakai gitu. Mereka punya kekuatan. Ya kemarin saya katakan Pak Lurah bisa memadamkan api kalau ada kebakaran gitu, nggak usah pakai pemadam kebakaran. Nggak perlu juga ada jaksa, pembela, hakim dan sebagainya ya. Perbantahan yang berlarut-larut, perdebatan berlarut-larut yang kadang-kadang menjengkelkan di pengadilan, tidak ada lagi. Karena kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan, dan orang tidak bisa mengelak ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa. Nah, ada yang tanya, pertanyaan lucu,
Pak, apakah ada night club di di kerajaan 1000 tahun? Apakah ada tempat bordil di kerajaan 1000 tahun, rumah bordil? Apakah ada tempat judi, tempat maksiat lah, apa saja, saudaraku? Jawabnya, tidak ada kenajisan. Tidak ada tempat-tempat di mana orang itu mengumbar dosa. Nggak ada lagi. Semuanya kudus, benar. Obat-obat terlarang bagaimana? Narkoba bagaimana? Tidak ada lagi. Karena kesukaan dari manusia adalah ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, terus bagaimana dengan pernikahan? Ya, ini pertanyaan ya, saudaraku. Karena sekarang ini kalau ada sepasang muda-mudi menikah, kan mereka masuk ke kantor catatan sipil gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa kantor catatan sipil kalau masih ada bentuknya seperti apa saya nggak bisa bayangkan, itu para pegawai kantor catatan sipil itu nggak pernah salah catat. Sekarang bisa salah catat gitu ya, atau bisa dimanipulasi, tapi nanti nggak bisa, saudaraku. Jadi hidup nikah dan pertunangan ya, itu menjadi sangat indah dan sangat harmonis. Bagaimana? Apakah ada perceraian? Nah, ini pertanyaan. Nggak ada perceraian. Saya percaya apa yang tidak disukai oleh Tuhan akan dihapuskan. Kalau dikatakan Allah membenci perceraian, maka yang dibenci oleh Allah tidak akan ada lagi. Saudara, sampai sekarang ini perceraian ada dengan berbagai penyebab yang kadang-kadang kita pun juga nggak bisa mengelak. Tetapi nanti, saudaraku, tidak akan ada perceraian. Hidup, nikah, dan pertunangan menjadi sangat indah dan harmonis. 11, ini ke-11 maksud saya, poin ke-11. Bagaimana dengan bisnis, Pak? Ini pertanyaan, saudara. Saya mau sampaikan bisnis tetap ada, perdagangan tetap ada, orang berjual beli tetap ada, orang bekerja tetap ada, tetapi semuanya tertib dan semuanya dalam kejujuran dan kebenaran. Nggak ada kecurangan. Kalau zaman dahulu timbangan yang dikurangi gitu ya, jual beras timbangannya dikurangi, itu nggak ada lagi yang seperti itu, bahkan sampai pada yang taraf paling modern, nggak ada, saudaraku. Sangat tertib, jujur, tidak ada kecurangan. Rumah-rumah seperti apa? Wah, saya nggak ngerti, saudaraku, tapi yang jelas rumah-rumah jauh lebih bagus, lebih indah, dan tidak akan ada kekhawatiran nanti rumahku dibobol, dirampok, dicuri, nggak ada, saudara ya. Jadi alarm, sistem keamanan rumah yang canggih itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Pagar tinggi-tinggi juga tidak dibutuhkan. Semuanya akan aman karena semua orang takut untuk berbuat jahat. Nah, inilah gambaran dari pemerintahan ilahi di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, berlanjut, saudaraku. Setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, bagaimana, Pak? Ini pertanyaan. Saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa setelah 1000 tahun berakhir, semuanya akan lenyap. Nah, ini kita lihat Wahyu 20. Saya percaya ini akan tergenapi, saudaraku, dan tidak lama lagi kita akan menuju ke sana. Karena tanda-tanda sudah jelas, ini tentang akhir zaman ini, mau nggak mau kita harus belajar. Ada yang kita belum bisa paham 100%, ya kita serahkan, kembalikan pada Tuhan, karena pengetahuan kita tidak sempurna, itu harus kita akui. Tetapi apa yang dituliskan dan sejauh apa yang kita bisa pahami, itu yang kita akan teliti, saudara. Nah, kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 7-10. Saya bacakan ya, saudaraku. Judul perikopnya, Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, jadi ini akhir dari pemerintahan 1000 tahun yang tadi. Sudah saya jelaskan, saya gambarkan selama tiga video yang lalu, ya, bersama dengan yang hari ini 3 video, saudaraku.
Sudah saya jelaskan, nah ini akhirnya. Dan setelah masa 1000 tahun ini berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi iblis memang akan dilepas lagi dari Abusos yang jurang tanpa dasar itu, yang kemudian ditutup dan disegel, dimeterai itu, nanti akan dibuka. Kemudian ayat 8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jadi semua manusia yang sudah diperintah selama 1000 tahun oleh Yesus dan orang-orang kudusnya, itu akan disesatkan oleh iblis. Jadi iblisnya kembali aktif menyesatkan mereka. Keempat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Saudara bisa ikuti akan video Gog dan Magog. Ya, dulu ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, banyak yang menafsirkan bahwa itu Gog Magog sudah dimulai begitu ya. Nah, itu ada video tentang Gog Magog, sudah bisa ikuti dalam channel kami, channel GKBKH. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ternyata berhasil, iblis berhasil menyesatkan akan umat manusia yang sudah diperintah oleh Tuhan Yesus dalam pemerintahan ilahi yang begitu damai, begitu luar biasa indahnya. Ternyata mereka masih mau berontak. Nah, tentunya saudaraku, di sini pemberontakan itu bisa terjadi karena free will, free choice manusia yang menentukan. Tuhan tidak pernah mau merampas free will, free choice. Selama kerajaan 1000 tahun, itu free will, free choice ada. Tapi karena pemerintahnya adil, benar, dan makmur, maka tenang. Dan penghakiman ada, gada besi, sudah tongkat besi ada. Tapi bagaimana, saudaraku, dengan ketika iblis dilepas? Ternyata bahwa mereka itu kepencut sama iblis yang menyesatkan, dan mereka itu memberontak. Ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, yaitu pusat pemerintahan di Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi mereka itu berontak, saudara, mengepung perkemahan dari pusat pemerintahan ilahi, tapi Tuhan yang menghabisi mereka. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, ya, forever and ever. Jadi saudaraku, iblis, kemudian binatang dan nabi palsu itu akan dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Saudaraku, inilah tentang kerajaan 1000 tahun dan akhirnya. Jadi 1000 tahun masa indah, masa damai, masa adil, masa makmur yang luar biasa dengan semua yang diubah oleh Tuhan, tidak memuaskan manusia. Ketika iblis dilepas, iblisnya memprovokasi, mereka ada yang terpengaruh dan mereka memberontak. Itu pilihan. Jadi sekarang, saudara, ketika kita ini masih punya kesempatan, belum sampai lewat 1000 tahun, kita ini diberi kesempatan, ayo sekarang kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia-Nya akan menghapus segala dosa, pelanggaran kita oleh darah yang tercurah di Bukit Golgota. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita akan diangkat menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Saudaraku, inilah apa yang kita orang-orang Kristen percayai. Dan mari kita berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam firman menjadi dasar iman kita. Tuhan Yesus memberkati.